Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi atau yang disebut dengan sistem peredaran darah. Kalian bisa perhatikan peta konsep dari sistem sirkulasi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sistem sirkulasi pada manusia, yang kedua sistem sirkulasi pada hewan. Nah, di sini pada sistem sirkulasi nanti ada struktur dan fungsi dari organ yang terlibat dalam sistem sirkulasi tersebut. Kemudian kelainan pada sistem sirkulasi atau penyakit-penyakitnya. Kemudian di sini jaringan yang terlibat dalam sistem sirkulasi yang akan dibahas dalam tubuh kita adalah darah. Darah dibagi menjadi dua komponen, yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah. Sel darah pada manusia dibagi menjadi 3 bagian. Ada sel darah merah atau disebut eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir adalah trombosit atau disebut keping-keping darah. Dari ketiga sel darah ini fungsinya berbeda-beda. Yang pertama misalkan eritrosit atau sel darah merah, yaitu untuk mengangkut hasil sari-sari makanan dari hasil proses pencernaan makanan. Kemudian yang kedua, fungsi dari jaringan sel darah merah yaitu mengangkut oksigen dari hasil proses pernapasan. Kemudian yang ke sel darah putih atau leukosit, fungsinya yaitu untuk sistem kekebalan tubuh, di mana sel darah putih ini merupakan sel darah yang berperan sebagai sistem kekebalan alami yang ada dalam tubuh kita, yaitu fungsinya untuk mematikan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, trombosit atau keping darah, fungsinya yaitu sebagai tempat proses pembekuan darah. Kemudian nanti akan dibahas adanya teknologi sistem sirkulasi, yaitu perkembangan dalam bidang kedokteran. Kemudian nanti yang akan kita jelaskan lagi ada alat sistem peredaran darah. Organ yang terlibatnya adalah jantung, di mana fungsi jantung secara umum adalah memompahkan darah ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ada pembuluh darah, di mana fungsi pembuluh darah secara umumnya yaitu mengangkut sari-sari makanan, mengangkut oksigen ke seluruh bagian tubuh untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh kita. Kalau sirkulasi pada hewan yang akan dibahas yaitu pada ikan, katak, kemudian reptil dan apes. Sebetulnya kelompok hewan ada 5, yang terakhir adalah mamalia. Cuman kalau mamalia udah kita bahas yaitu pada manusia, karena manusia masuk ke dalam kelompok mamalia. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem peredaran darah pada manusia beserta organ dan bagian-bagiannya. Ini merupakan organ jantung yang ada dalam tubuh kita. Di dalam jantung kita terdiri atas beberapa bagian. Kalian bisa perhatikan ada vena cava anterior, ada arteri pulmonaris, ada kapiler ke paru-paru kanan, ada arteri kiri, kemudian ada vena pulmonaris, ada atrium kanan, ada vena cava posterior dan ventrikel kanan. Ini. Jadi kalian bisa lihat ini bagian kanan pada jantung kita. Kemudian di sini ada kapiler kepala dan tungkai depan, kemudian ada aorta, ada arteri pulmonalis, ada kapiler paru-paru bagian kiri, kemudian ada vena, kemudian ada arteri kiri, kemudian ada ventrikel kiri, ada aorta, kapiler abdomen dan tulang belakang. Nah, ini merupakan gambaran sistem peredaran darah pada tubuh kita. Selanjutnya, tadi kita udah menjelaskan mengenai sel darah. Sel darah merah, putih dan trombosit. Nah, di sini ada yang dikatakan mekanisme pembekuan darah, yang artinya apabila darah kita keluar, misalkan terjadi kecelakaan, tubuh kita keluar, atau kita kesayat sama pisau, darah kita akan keluar dari tubuh kita. Nah, secara otomatis tubuh kita akan langsung melakukan pembekuan darah. Ini merupakan prosesnya. Yang pertama, trombosit pecah. Kalau trombosit pecah artinya darah keluar dari tubuh kita, terjadi pengeluaran. Nanti ini trombosit pecah, kemudian akan mengeluarkan, akan berubah menjadi trombokinase.
Trombokinase nanti akan terjadi proses perubahan lagi menjadi protombin, kemudian dengan bantuan adanya kalsium dan vitamin K di dalam tubuh kita akan membentuk menjadi trombin. Trombin nanti akan membentuk menjadi fibrinogen. Fibrinogen ini merupakan benang-benang halus yang ada di dalam pembuluh darah kita. Nah, si fibrinogen nanti akan berubah menjadi fibrin. Setelah fibrin ini terbentuk, si darah yang keluar akan berhenti. Ini yang disebut dengan proses pembekuan darah untuk orang yang normal. Tapi untuk orang yang tidak normal, proses pembekuan darahnya tidak seperti ini. Nanti untuk yang tidak normal kita akan bahas di gangguan pada mekanisme peredaran darah. Selanjutnya di dalam darah ada yang dikatakan golongan darah. Golongan darah pada manusia ada golongan darah A, AB, AB dan O. Ada juga yang membahas mengenai golongan darah M, NM. Nah, golongan darah A di mana dalam tubuhnya ada anti B. Dalam tubuhnya ada antigen A. Apabila dalam tubuh kita ada antigen A, kemudian ada anti B, artinya dia bergolongan darah A. Kalau dalam tubuhnya ada antigen B, anti A, berarti dia bergolongan darah B. Kemudian kalau antibodinya tidak ada, antigen yang ada dalam tubuhnya antigen A dan B, maka dia bergolongan darah AB. Kemudian untuk golongan darah O, dia tidak mempunyai anti A dan tidak mempunyai anti B, antigennya pun tidak punya, maka dia bergolongan darah O. Selanjutnya, gangguan pada sistem sirkulasi atau peredaran darah. Salah satu penyakitnya ada anemia, ada thalassemia, ada leukopenia, ada leukositosis. Anemia artinya keadaan di mana darah tidak mampu membawa oksigen yang cukup bagi tubuh karena kurangnya jumlah eritrosit atau kurangnya hemoglobin. Hemoglobin atau sering disebut Hb. Nah, dengan adanya Hb dalam tubuh kita, darah kita mempunyai warna merah. Kemudian ada thalassemia. Thalassemia ini merupakan penyakit genetik atau keturunan di mana eritrosit dalam tubuh yang normal harusnya bentuknya bikonkav. Sedangkan orang yang thalassemia dalam tubuhnya eritrositnya bentuknya menyerupai bulan sabit sehingga oksigen sangat susah masuk, mengakibatkan penyakit thalassemia tersebut. Kemudian ada leukopenia, kurangnya leukosit dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Kemudian ada leukositosis. Leukositosis artinya terlalu banyak leukosit. Umumnya ini terjadi pada orang yang sakit parah. Nah, ini kelainan-kelainan yang ada dalam sistem sirkulasi. Kemudian selain dari thalassemia, penyakit genetik yang berhubungan dengan sistem sirkulasi adalah hemofilia. Hemofilia pun sama, ini merupakan penyakit genetik di mana darah sukar untuk dibekukan. Nanti untuk hemofilia akan kita bahas lebih mendalam di kelas 12. Nah, untuk pertemuan hari ini karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri materi sampai kelainan pada sistem sirkulasi. Sisanya kalian baca, minggu depan kita akan melakukan tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.